Nunggu cucu di SD. Oke, baik. Kita Ya, mulai. Selamat baik. siang, yang saya hormati Pak Dr. Padrul Jana, yang saya hormati Ibu Kristina Warniasih, dan yang berbahagia Mbak Siti Hawa, yang pada siang hari ini akan ujian seminar proposal skripsinya, begitu ya Mbak Siti Hawa ya. Baik, untuk teknisnya, barangkali Mbak Siti Hawa, saya bacakan terlebih dahulu untuk teknisnya. Nanti Mbak Siti Hawa bisa presentasi terkait proposalnya kurang lebih 10 menit. Kemudian nanti dilanjutkan klarifikasi oleh penguji satu dan penguji dua. Kemudian nanti ada juga sedikit dari saya, barangkali begitu Mbak Siti. Bisa dipahami Mbak Siti? Sakit Ibu. Oke, baik. Untuk selanjutnya, saya persilahkan Mbak Siti untuk mempresentasikan proposalnya. Ini sudah saya buka untuk share screen-nya. Dipersilahkan Mbak Siti. Baik Ibu, izin share screen. Mohon izin Ibu, apakah PPT saya sudah bisa Sudah. dilihat? Ya, sudah bisa dilihat. Baik, selamat siang Bapak Badrul, Ibu Niken, dan juga Ibu Kristina. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Badrul, Dr. Badrul Jana, SPD MSc, selaku dosen penguji 1. Yang saya hormati Dr. Ibu Dr. Randa Kristina Warniasih, MPD, selaku dosen penguji 2. Kemudian yang saya hormati Dr. Niken Wahyu Utami, MPD, sebagai sekretaris. Baik, saya akan menyampaikan terkait proposal skripsi yang sudah saya susun selama kurang lebih 2 bulan yang lalu, dengan judul skripsinya yaitu Efektivitas Project Based Learning atau PJBL terhadap pemahaman konsep matematik siswa di MTS Negeri 3 Bantul. Nah, untuk latar belakang, itu dalam pembelajaran matematika, selain siswa itu menghafal rumus, nanti siswa dalam matematika itu harus membantu siswa memahami konsep, kemudian berpikir logis, sistematis, dan juga kritis. Nah, kemudian dari hasil kemarin saya wawancara dengan guru matematika di MTS Negeri 3 Bantul, itu saya menemukan bahwa pembelajaran di MTS Negeri 3 Bantul untuk materi matematika itu masih didominasi dengan metode ceramah dan ada juga tanya jawab serta nanti diskusi. Nah, dengan karena itu bisa dikatakan bahwa pemahaman konsep dari siswa itu sebenarnya masih bisa ditingkatkan, Bapak Ibu. Hal ini itu tercermin dari nilai yang saya dapatkan dari guru matematika di sana, bahwa untuk kelas 8 A itu nilainya 66,65 dan kelas 8 B itu sebesar 62,38 dan itu masih tergolong rendah. Nah, oleh karena itu penelitian ini saya lakukan untuk mengkaji efektivitas PJBL dalam peningkatan pemahaman konsep matematik untuk siswa MTS Negeri 3 Bantul di kelas 8. Selanjutnya, untuk rumusan masalah adalah apakah model pembelajaran berbasis proyek atau project based learning itu efektif terhadap pemahaman konsep matematik siswa SMP. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya, maaf, untuk tujuan penelitiannya untuk mengetahui efektivitas model pembelajaran project based learning terhadap pemahaman konsep matematik siswa SMP.
Selanjutnya untuk manfaat penelitian itu sendiri bagi guru itu sebagai informasi alternatif dalam pembelajaran. Jadi apakah nanti PJBL itu bisa diterapkan di sekolah itu atau tidak. Kemudian bagi siswa nanti untuk memperoleh pengalaman belajar yang bermakna dan mungkin bisa dikatakan berbeda dari apa yang sudah mereka pelajari sebelumnya dengan guru mereka. Kemudian bagi peneliti itu bisa sebagai referensi nantinya dan sekolah itu sebagai bahan pertimbangan strategi pembelajaran yang inovatif. Kemudian untuk kajian teori model pembelajaran, yang pertama model pembelajaran yaitu kerangka konseptual yang memandu, aduh, yang memandu guru dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran agar lebih terarah dan sistematis. Jadi model pembelajaran itu pada dasarnya adalah kerangka atau pola yang digunakan guru untuk merancang, melaksanakan, dan juga mengevaluasi kegiatan pembelajaran. Jadi bisa dikatakan semacam peta atau pedoman supaya proses pembelajaran lebih terarah, sistematis, dan juga sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Kemudian yang kedua ada project based learning, yaitu model pembelajaran berbasis proyek nyata yang berpusat pada siswa untuk melatih keterlibatan aktif, berpikir kritis, kerjasama, dan menghasilkan produk. Jadi model pembelajaran project based learning itu model pembelajaran berbasis proyek nyata, di mana siswa nanti diajak untuk mengerjakan suatu proyek yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Dan dalam prosesnya nanti siswa ada merancang, kemudian melaksanakan atau membuat proyeknya sampai akhirnya nanti mereka mempresentasikan hasil kerja mereka. Nah, tujuannya selain untuk memahami materi, tapi mereka juga belajar untuk melatih keterampilan berpikir kritis mereka, kerjasama mereka, tanggung jawab, serta kreativitas. Selanjutnya untuk pemahaman konsep matematik, kemampuan siswa memahami, menjelaskan, menghubungkan konsep matematika sehingga dapat digunakan secara logis, sistematis, dan bermakna. Jadi, pemahaman konsep matematik adalah kemampuan siswa dapat mengerti, dapat menjelaskan, dan menghubungkan konsep-konsep matematika secara logis dan juga sistematis. Bukan hanya sekadar mengetahui rumusnya, tetapi juga bisa menggunakan rumus tersebut. Seperti itu. Kemudian untuk penelitian yang relevan ada 2 penelitian. Yang pertama dari Lisma Reni tahun 2024 diterbitkan menunjukkan bahwa penerapan PJBL pada materi bangun ruang bola di SMP meningkatkan nilai rata-rata siswa dari 80,31 menjadi 92,78. Kemudian yang kedua dari Rani tahun 2021 itu juga menunjukkan bahwa PJBL itu berdampak positif yang rata-rata nilai awalnya itu 70 naik menjadi 83,3. Dan juga dikatakan bahwa membuat pembelajarannya itu lebih bermakna dan juga menyenangkan. Kemudian untuk kerangka berpikir sebenarnya. Untuk kerangka berpikir itu nanti pada langkah awal itu peneliti akan memberikan pretest kepada siswa dari kelas eksperimen dan juga kelas kontrol. Setelah itu nanti diberlakukan proses pembelajaran menggunakan model PJBL dan yang satunya lagi konvensional. Kemudian nanti di akhir setelah pemberian materi itu akan ada post test. Seperti itu. Lalu untuk hipotesis penelitian adalah terdapat pengaruh project based learning atau PJBL terhadap pemahaman konsep matematik siswa MTS Negeri 3 Bantul. Selanjutnya untuk metode penelitian menggunakan jenis kuasi eksperimen dengan desain non-equivalent control group design dan tempatnya di MTS Negeri 3 Bantul. Untuk waktunya di semester ganjil tahun 2025 sampai 2026. Kemudian untuk variabelnya ada variabel bebas itu PJBL, kemudian yang variabel terikatnya adalah pemahaman konsep matematik. Selanjutnya untuk
populasinya itu di kelas 8 dari kelas 8A sampai kelas 8B. Nah, untuk sampelnya nanti di kelas 8A sebagai eksperimen, kemudian di kelas 8B sebagai kelas kontrol. Nah, untuk pengumpulan datanya nanti akan ada tes dan juga observasi, serta akan ada dokumentasi. Nah, untuk tesnya itu akan ada dua, yaitu pretest dan post-test. Kemudian observasinya untuk pelaksanaan project based learning-nya. Kemudian instrumennya nanti teks esai dan lembar observasinya. Kemudian analisis datanya nanti ada uji validitas, reliabilitas, dan uji prasyarat, serta untuk statusnya pakai uji T. Baik Bapak, Ibu dosen sekalian, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada masukan dari Bapak Ibu, saya persilahkan. Terima kasih. Baik, baik. Terima kasih Mbak Siti. Untuk selanjutnya dipersilahkan Pak Dr. Padrul untuk memberikan barangkali masukan terkait proposal yang sudah Mbak Siti susun. Dipersilahkan Pak Padrul. Baik, terima kasih Bu Dr. Niken. Matur nuwun Bu Kris, mohon izin. Selamat Mbak Siti Hawa. Di unmute aja nggak apa-apa biar bisa interaktif. Iya Bapak. Oke, selamat ya Mbak, sudah sampai eh, jenjang inilah luar biasa. Alhamdulillah, terima kasih Bapak. Sampai ujian proposal ya. Baik, Mbak Hawa, Mbak Siti ya. Kita mulai dari depan. Iya Bapak. Ada beberapa komentar di file Anda. Baik Nanti bisa Bapak. dilihat ya. Tapi ada beberapa yang perlu dikonfirmasi. Em, Mbak Hawa ini kan judulnya efektivitas PJBL terhadap pemahaman konsep. Mengapa Mbak Hawa mau mengujikan, mau mengetahui efektivitas PJBL itu? Maksudnya, jadi kenapa saya ambil PJBL gitu Bapak? Kan judulnya kan efektivitas. Nanti diuji nggak itu? Iya, Diuji. J. Oke, kenapa pengen menguji PJBL di sekolah tersebut? Oh iya, baik izin menjawab J Bapak. Nah, setelah kemarin saya wawancara dengan guru matematika itu kan saya mendapatkan hasil bahwa masih ada ruang untuk peningkatan pemahaman konsep matematika siswa kelas 8 di MTS Negeri 3 Bantul. Nah, kemudian setelah saya wawancara juga bahwa di sana masih menggunakan metode ceramah, tanya jawab, dan juga diskusi. Nah, jadi apa ya? Mm-mm. Jadi karena itu mungkin bisa menggunakan model PJPA sebagai salah satu cara untuk peningkatan pemahaman konsep di MTS Negeri 3 Bantul. Itu Baik, Bapak. kalau Mbak Hawa itu ada peluang untuk ditingkatkan nilainya, kan berangkatnya dari situ ya tadi. Kenapa Iya. tidak di PTK-kan saja? Yang PTK itu memang arahnya ke sana. Masih ada peluang atau masih ada ruang untuk meningkatkan nilai. Kalau Mbak itu pakai PJBL, ini eksperimen sesuai di metodenya, kan belum tentu tuh PJBL itu bakalan meningkat apa tidak. Karena yang diuji adalah model pembelajarannya. Nah, itu berarti keliru dong dalam menentukan starting point-nya. Gimana, Mbak? Mbak Hawa? Mbak Iya, Siti? Bapak. Ya, gimana?
Oke, jadi tidak bisa dikatakan itu akan berhasil ya, Bapak. Hmm. Bukan maksudnya, ya bisa jadi berhasil, bisa jadi efektif PJBL, bisa juga enggak, karena kan ini kan pertanyaan terbuka. Nah, tapi kalau berangkatnya kamu kan tadi masih Oke, ada peluang untuk ditingkatkan Pak nilainya dari 60 sekian. Nah, itu kenapa tidak di PTK-kan saja kalau memang begitu? Karena kalau dari PJBL itu mundurnya kalau efektivitas itu mundurnya kejauhan. Kamu harus nguji dulu dia efektif apa enggak, baru nanti diterapkan harapannya meningkat. Kan oke. gitu. Baik, Bapak izin menjawab. Setelah saya membaca dari beberapa skripsi, itu bahwa PJBL itu memang berpengaruh dan berdampak positif. Nah, maka dari itu saya akan mencobakan model PJBL ini untuk di MTS Negeri 3 Bantul. Nah, Seperti itu, Bapak. kalau sudah ada tahu, sudah punya hipotesis dan sudah dibuktikan hipotesisnya, kenapa kamu melakukan ini? Karena di MTS Negeri 3 Bantul itu belum pernah diberlakukan model PJBL untuk materi matematika. Seperti Apa itu. jaminannya? Jaminan Yakin? untuk, ya Sudah dari tahu hasil kalau di wawancara, sana tidak pernah pakai PJBL. iya, hasil wawancara kemarin dengan Ibu menggunakannya metode ceramah, Bapak. Artinya selama ini begitu terus gitu, gurunya ceramah terus gitu. Iya, Bapak. Nah, tidak boleh juga mendiskreditkan Bapak Ibu guru yang sudah mengajar lama seolah-olah ceramah juga nggak bagus ya. Begini, saya beri masukan, berangkatnya kamu nggak dari situ kalau judulmu begitu. Oke, Bapak. Berangkatnya adalah dari keterkaitan antara PJBL dengan pemahaman konsep matematis ini. Kamu berangkatnya dari pemahaman konsep matematis di Negeri Tiga Bantul itu gimana? Nah, ternyata mungkin masih belum bagaimana begitu atau kondisinya realnya seperti apa, terpotret seperti apa. Baru karena ada keterkaitan dengan pemahaman konsep dan PJBL, kamu mau nguji PJBL itu di sana. Nah, tujuannya bukan untuk meningkatkan karena belum tentu meningkat juga walaupun kadang banyakannya begitu, ya. Nah, sekarang apa kaitannya antara PJBL dengan PKM ini, pemahaman konsep matematik ini? Kaitannya PJBL dengan pemahaman konsep JPA. Model PJBL itu kan siswa lebih banyak beraktivitas dan belajar Iya, kaitannya gimana? lebih aktif gitu ya Bapak. Jadi harapannya nanti dengan menggunakan PJBL itu siswa bisa lebih memahami karena mereka melaksanakan atau membuat kegiatan mereka sendiri seperti itu Bapak. Bukan. Kamu kan mau menguji efektivitas PJBL terhadap pemahaman konsep toh, nanti Ya, efektif apa Pak. enggak ujungnya. Nah, apakah ada keterkaitan antara PJBL dan pemahaman konsep? Apakah mungkin disintak nomor berapa, kemudian dengan indikator yang keberapa, dan sebagainya. Jangan-jangan memang independen atau dependen. Oke, Gimana, Mbak? kita mencoba.
Gimana, Mbak? Ya, nanti cari keterkaitannya di mana. Nanti jangan-jangan nggak ada hubungan sama sekali tuh. Lah ya kamu uji dengan yang mau kamu arahkan. Ya, bahaya nanti. Oke, saya lanjutkan aja nanti latar belakangnya dibeneri berangkatnya ya. Nggak dari situ berangkatnya. Kalau seperti itu kamu mau dari PTK ya. Sekarang indikator dari pemahaman konsep matematiknya itu apa saja? Indikator dari pemahaman konsep. Jadi, indikatornya itu yang pertama menjelaskan kembali konsep yang sudah dipelajari. Kemudian yang kedua mengelompokkan objek sesuai dengan konsep matematika. Yang ketiga menggunakan konsep untuk menyelesaikan langkah-langkah perhitungan. Yang keempat memberikan contoh maupun memberikan contoh dari suatu konsep. Kemudian yang kelima menampilkan konsep melalui berbagai bentuk penyajian. Kemudian yang keenam itu menghubungkan konsep Baik, matematika. ada berapa? em, Ada 6 Bapak. Ada 6. Nggih. Ada 6 itu nanti diwujudkan dalam apa? Dalam proses pembelajarannya, Dalam proses pembelajaran, kamu ngukurnya gimana ngukur indikatornya dalam proses pembelajaran? Oke, Mbak Hawa masih belum nyambung ini. Ya, saya berangkat dari sini dulu deh kalau gitu. Kamu judulnya efektivitas PJBL terhadap kemampuan pemahaman konsep pemahaman matematik. konsep matematik siswa. Oke, nanti latar belakang dibenahi, udah situ beres. Walaupun nanti dibenahi. Nah, kamu ngukur pemahaman konsepnya, kamu ngukur PJBL-nya itu dengan apa nanti? Kelak nanti ketika sudah akan bergerak di lapangan atau penelitian. Baik Bapak, izin menjawab untuk mengukur pemahaman konsepnya nanti saya menggunakan pretest soal tes berupa 5 soal untuk kelas eksperimen dan kelas kontrolnya. Oke, soal pretest dan posttest di kedua Iya, kelas. Soal nggih. pretest dan posttest itu dibangun dari mana atau disusun dari mana? Disusun dari mana? Dikembangkan dari apa? Dibuat, iya, sesuai dari indikatornya, Bapak. Indikatornya siapa? Indikator pemahaman konsep, Oke, rencana mau dikembangkan dari situ. nggih. Oke, kemudian untuk yang PJBL-nya, Untuk penilaian dari PJBL-nya, ngaten, Bapak? kamu untuk PJBL-nya terlaksana apa tidak? Iki wis nggenah urung, pakai apa? Nggih. Nanti akan ada lembar observasinya untuk menilai keterlaksanaan project based learning-nya di kelas. Oke, itu dikembangkan dari apa? Sesuai dengan sintaks dari buku Nggak usah yang bukunya, sudah oke, nggak apa-apa bukunya sintaksnya siapa? sintaksnya dari bukunya, Bukan, bentar Bapak. sintaksnya PJBL kan? Bukan dari Iya, buku. sintaks Nah, nanti PJBL. bukunya udah ada di sini. Sintaknya siapa? Sintaks PJBL Ada berapa? ada, bentar, ada 6 Bapak. Apa saja? Yang kamu pakai yang punyanya siapa? Yang saya pakai yang dari Purnomo. Dari Widiarso apa Purnomo? Yang dari Purnomo, oh Widiarso dalam Purnomo Bapak.
Nanti ada penentuan pertanyaan mendasar, ada mendesain perencanaan, ada yang ketiga menyusun jadwal, yang keempat memonitoring, yang kelima menguji hasil, yang keenam evaluasi pengalaman. Oke, nanti itu pastikan ketika mengukur PJPL atau mau mengobservasi PJPL itu harus berdasarkan sintaknya. Nanti jangan-jangan terlaksana apa tidak, ya. Dia Nah, terus Bapak, juga penulisan ini banyak tidak konsisten, nanti dibaca di komennya ya. Nah, dia Bapak. terus kamu ini jenis penelitiannya apa yang akan kamu terapkan? Kuasi eksperimen Bapak, Kenapa milih itu? karena hmm, Ya, halo? dia Bapak, Gimana? Ya, nanti belajar hmm, lagi ya. Kamu pakai kelas kontrol dan kelas eksperimen, ada berapa kelas di sana? kelas ada dua kelas Bapak, satu kelas untuk eksperimen, satu kelas untuk kontrol. Nah, ada berapa kelas total semuanya? Ada 5 kelas dari kelas untuk populasinya 5 kelas Bapak, kelas Oke, 8A, B, terus C, D, E. untuk mendapatkan dua kelas itu kamu milihnya gimana? Dengan purposive sampling, jadi dipilih dua kelas dari sesuai dengan Oke, ya, dengan purposive sampling, ya, apa dengan tujuan apa kamu milih kelas itu? Atau ada pertimbangan apa? em, Hmm? Apa pengennya aja purposive sampling terus ya pengennya aja. karena apa ya Pak? Ya udah Nanti ya ya yang kamu rasakan apa? Karena apa? Ya bisa boleh aja kamu jawab ya. Ya saya waton Pak pilih itu. Nanti kan tinggal diperbaiki kan gitu. karena saya merasa cocok untuk Nggak bisa, penelitian nggak berdasarkan bisa dalam karya ilmiah. Ya karena kamu rasa itu ya nggak boleh. Ya, nanti. saran saya kalau mau pakai simple random sampling ya kamu acak milih kelasnya. Kalau pakai purposive sampling kamu harus punya tujuan yang jelas, makna yang jelas kenapa kamu memilih itu. Selama itu bisa disampaikan dengan kondisi real dan fakta lapangan itu boleh. Jadi bukan karena saya merasa itu yang cocok, gak boleh. Ya, Iya Bapak, nah itu nanti diperbaiki tuh. Kan ini ada kelas A sampai E kan? ya, Pilihnya A sama B. Di sini belum disampaikan. Kenapa begitu? Nah, terus kamu ada uji validitas, ada uji reliabilitas nih. Saya cuma ngikutin kamu di yang kamu tulis. Ini fungsinya buat apa? untuk menguji lembar tesnya Bapak, instrumen tes Instrumen tes yang mana? yang pretest dan juga oh ya yang pretest Bapak. Nah, yang post tesnya Nanti menyesuaikan dari hasil pretest maksudnya dengan menyesuaikan gimana? ya nanti kalau misalkan sudah divalidasikan untuk soal pretestnya, maka nanti untuk soal post testnya Soalnya sama.
Dan beda Bapak. Lah kan berarti instrumen tesnya beda. Jadi harus dua-duanya divalidasi nih Pak. Lah, ya Papet nanya, kamu gimana? Oke. Kalau pretest doang yang kamu kan di sini ngomongnya pretest doang, yang divalidasi. Lah kalau post-testnya nggak valid ya berantakan loh hasil post-testnya. Oke. Banyak beberapa yang belum match. Kemudian tabel-tabel juga ini masih banyak yang belum benar ya. Nah, kalau kamu kan pakai kelas kontrol dan eksperimen. Ya. Kelas kontrolnya pakai apa? Pakai apa bagaimana Bapak maksudnya? Model pembelajarannya. Eksperimen pakai yang PJBL. Nanti diterapkan model PJBL. Kelas kontrol. Kelas kontrolnya konvensional dari ibu guru. Konvensional itu yang seperti apa? Yang tabel ceramah, tanya jawab dan diskusi seperti yang biasanya ibu guru gunakan, gunakan di sekolah. Oke. Konvensionalnya nanti ada kontrol nggak terlaksana apa tidak? Nah, ya. Ada Bapak. Gimana? Nanti menanyakan dengan guru. Hmm? Dengan tanya Nanti, ke guru. iya, nanti Ya harus dikontrol juga. Lembar keterlaksanaan pembelajaran di kelas kontrolnya dicek juga. Ya, bener nggak pakai konvensional atau pembelajaran yang sehari-hari. Nah itu ya. Kemudian kamu mau bandingin hasilnya dua kelas. Ini yang mau dibandingkan rata-rata pretest apa rata-rata post-test nantinya. Karena yang sudah ada dibandingkan tertulis di bagaimana? sini. Hmm? Bagaimana Bapak? Kamu kan nanti ini ditulis uji hipotesisnya, mau Ya, membandingkan ini nilai rata-rata dua kelas. Ini rata-rata pretest apa rata-rata post-test? rata-rata pretest dan post-testnya Bapak. Nah, rata-rata pretest dan post-test. Ya, Kalau misalkan pretestnya lebih gede dari konvensional, piye? Soalnya sama nggak itu? soalnya pretest untuk dua kelas sama, soal post-test untuk dua kelas sama Bapak. Hati-hati loh kalau bandingin nanti pretest-pretestnya. Karena pretest kan sebelum perlakuan. Ternyata kalau lebih tinggi yang kelas, salah satu kelas jadi nggak homogen, nggak bisa dibandingkan loh. Hati-hati juga dicek bagusnya kamu uji aja yang post-testnya. Yang pretest untuk mengukur mereka starting titik startnya sama tidak. Nah ini banyak yang perlu diperbaiki di bagian ini. Ya nanti sambil jalan lah, nanti sambil revisi bisa diperbaiki. Ya biar nggak lama. Udah gitu aja Bunikan, cukup dari saya Bunikan. Nanti bisa sambil jalan ini komentarnya saya nanti biar Mbak Siti baca. Oke, Iya, baik terima kasih Pak Bapak. Patrol. Mbak Siti, barangkali tadi sebenarnya sudah ini sih, cuma saya semacam menegaskan, meskipun saya di sini mungkin ini ya untuk sekretaris, tapi saya tadi ada sesuatu yang saya ada yang belum clear gitu. Jadi tadi kan sudah ditanyakan PJBL itu apa, kaitan dengan pemahaman konsepnya itu di mana. Tadi kan pertanyaannya ada itu ya yang dari Pak Patrol. Nah, saya rasa perlu Mbak Siti pikirkan Oke. sintak PJBL di fase mana yang Mbak Siti klaim bisa untuk kepemahaman konsep. Jadi kan kalau mau mengujikan, ini kan sebenarnya Mbak Siti mau pengen tahu nih, si PJBL ini signifikan nggak sih untuk meningkatkan pemahaman konsep? Tapi kalau kita mau menguji, itu kan kita sudah berasumsi, ada asumsi yang
tentu kan kita tidak asal mau pakai mana. Nah, di bagian sintak PJBL di fase mana yang Mbak Siti klaim itu bisa untuk pemahaman konsep. Karena kalau PJBL itu kalau Mbak Siti baca kan mestinya project ya, project. Nah, projectnya apa? Kan mestinya gitu. Berarti kan ada sebuah project yang dibuat dan mana projectnya Ya, itu kan berarti ada produk. Nah, untuk menuju produk itu kan berarti ada sesuatu hal yang dilalui, kemudian produknya apa. Nah, itu kepemahaman konsepnya di mana ini itu perlu Mbak Siti pikirkan. Karena kalau itu enggak berarti ngapain ke situ gitu. Tapi kalau mungkin kalau apa namanya problem based learning, mungkin kan ada sebuah kegiatan penyelidikan, menyelidiki sesuatu misalnya ya. Tapi kalau ini kan bukan penyelidikan, tapi menghasilkan project. Nah, jangan-jangan gitu kalau nggak ada bagian fase dari sintak PJBL-nya itu yang berhubungan dengan pemahaman konsep itu kan nanti klaimnya jadi apa ya? Jadi nggak pas begitu. Jadi dari awal sebelum di penelitian saja udah nggak pas gitu. Jadi nanti bisa menjadi PR barangkali Mbak Siti pikirkan di fase mana dari PJBL itu yang bisa diklaim untuk kepemahaman konsep nanti bisa dicari juga bukti dukungan referensinya. Begitu Mbak Siti. iya Bu, terima kasih. Baik, tadi Bu Kris ngendiko kalau baterainya habis, kemudian diserahkan ke Pak Padrul begitu, sehingga untuk penilaian dan sebagainya Bu Kris bisa menilai dari kemarin pembimbingan juga, karena kebetulan bimbingannya Bu Kris ya. Oke, Ya, Ibu. alhamdulillah. Baik, barangkali saya rasa untuk ujian proposal ini sudah selesai dan selamat Mbak Siti, selamat juga untuk segera memperbaiki sesuai masukan tadi. Kemudian ada beberapa hal yang harus disiapkan, tadi harapannya bisa disiapkan sehingga untuk penelitiannya nanti berjalan lancar. Baik, dan dari saya rasa cukup. Banyak salah dari kami, mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Matur wabarakatuh. nuwun, Bu Niken. Terima kasih Sama-sama, Pak Patro dan ya. Ibu Niken. Hmm, Mbak Siti boleh keluar dulu ya. Izin Pak. Mana cara keluar? Ayo Live, gimana? live di, ya.